Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini boleh angkat tangan saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, lambaikan tangan, katakan Shalom. Yang sudah hadir pagi hari ini, mari berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kasih tepuk tangan yang keras. Amin. Setiap kita yang hadir pagi hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita percaya kalau pagi hari ini kita masih hidup, semua karena kasih, karena kebaikan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Dia. Terima kasih, kami mau bersyukur kepadamu sepanjang hidup kami mau bersyukur kepadamu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu. Sebab itu yang terbaik kami mau persembahkan di hadapan-Mu dan berkata kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu besar. Mari sama-sama kita sembah Dia dalam hadirat Tuhan. Kini kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Jamah kami, lawat setiap kami Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Kau melihat setiap kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Ya ralaba sakara laba ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya sare. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman. Mari angkat suaramu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku pun dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, ke sumber penghiburan. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku
memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama datang pada Tuhan, katakan bersama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman. Ya Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu melingkupi hidupku, dan jiwaku dipuaskan. Katakan hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupan, dan Kau bahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sama-sama katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Angkat suaramu, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan sukacita Tuhan, katakan pujian ini. Aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman, yang kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Mari katakan bersama, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Yesus, Kau sumber kehidupanku, dan Kau yang membakar air mataku, jadilah yang permata. Mari sama-sama angkat suaramu, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, Yesus, kemuliaan. Amin. Angkat suara bersama. Itu Tuhan berjiwa, Engkau Allahku. Selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Tuhan. Ralabaya sade. Mari bersama angkat hatimu, katakan, ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, Yesus, kemuliaan
bagimu. Nyanyi sama-sama sekali lagi dengan sukacita. Sebab itu ku memujimu. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Sekali lagi, Yesus kemuliaan bagimu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu melingkupi kami, Yesus, mari datang pada Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus. Jamah kami pagi hari ini Tuhan, lawan setiap kami. Jamah kami Tuhan, lawan setiap kami. Yesus, kami sembah nama-Mu. Kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku hanya terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari beri yang terbaik. Segala puji, segala hormat, segenap terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan segala puji, segala hormat, segenap
Mari sama-sama. Terimalah hidupku sebagai persembahan. Sama-sama. Segala puji terimalah Tuhan. Nyanyi sama-sama, katakan terimalah hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi nyanyikan. Segala puji sedap hatiku padamu. Terimalah hidupku. Katakan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kita yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Boleh lihat kiri kanan saudara, sekali lagi katakan shalom. Yang mau bersyukur pagi hari ini, angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Lebih dahsyat. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Alami biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, nyanyi sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari sama-sama katakan, akan ku minggu salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kan kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab
hari yang terbaik. Mari nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku tak terhentikan. Rohmu yang memberi kehidupan. Sama-sama katakan, akan ku salib, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau Tuhanku, hadiratku. Yang mau bersyukur katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan biar kehendakku ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama angkat suara kita katakan, akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Sekali lagi sama-sama, akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat suaramu katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Biar kehendakku terjadi. Mari bersyukur, ku mau tetap senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari. Sekali lagi katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ku alami biar kehendakmu. Sekali lagi nyanyikan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Yang mau bersyukur katakan amin. Katakan amin. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi. Yeah. Oh dahsyat Tuhan. Ini sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu ya Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama angkat suara katakan, yeah. Untuk menyembah
naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami percaya Yesus Engkau hadir bagi kami. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap. Mari percaya dengan iman, nyanyikan. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Angkat suara kita sama-sama. Yo, amin. Di hadapan matamu, naikkan pujian senada dengan surga. Oh, bersatu memuji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari tepuk tangan lebih keras buat Tuhan. Yeah! Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Oh, yes. Kau dimuliakan pagi ini Tuhan. Yeah. Kami bersuka cita. Amin. Oh. Sama-sama angkat suara katakan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu, amin. Semesta bersuka bersama dengan, sekali lagi, di hadapan tatamu naikkan puji selalu dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji, amin. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Di hadapan tatamu naikkan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Oh, amin. Sama-sama senada dengan surga. Yang percaya kasih tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk perayaan Natal di bulan Desember tanggal 17. Mari setiap kita ya memberikan persembahan yang terbaik biar nama Tuhan dimuliakan. Kita satukan hati kita dalam doa.
Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan pagi ini bagi kami. Tiba saat yang kami akan berikan persembahan kami untuk perayaan Natal, kiranya Allah memberkatinya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan persembahan untuk perayaan Natal dengan sukacita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, oh, persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Mari katakan sekali lagi, ku tetap cinta, ku tetap cinta, badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari sama-sama angkat suara. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama dengan hati bersyukur. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, amin. Takkan mungkin ku melestari apa yang ku miliki. Mari persembahkan hidupmu, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi. Ku tetap cinta, katakan dengan segenap hatimu, ku tetap cinta, walau datang menerpa, ku tetap cinta. Dengan iman yang sungguh, ku tetap setia,
Mari sama-sama nyanyikan dengan hati bersyukur. Lupanya yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku lepas dari segalanya. Mari bersama. Untuk selamanya. Mari sama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap setia untuk selamanya. Tetap cinta, tetap cinta, ku tetap cinta dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. katakan kepada Tuhan, aku tetap cinta. Tuhan, aku mencintai. Yesus, aku mencintai. Aku mengasihi. Aku mau tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau tetap setia. Aku mau tetap mengandalkan Tuhan. Aku tetap mau melakukan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau tetap pikul salib-Mu. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun aku diremukkan sekalipun, tapi aku tahu masa depan yang penuh pengharapan Tuhan janjikan dalam hidup. Aku tetap cinta. Aku tetap mau setia. Aku mau melayani Kau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak-Mu.
Kami bisa melakukan firman, dan kami bisa semakin dewasa di dalam iman kami. Kami semakin bertumbuh, dan kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berbicaralah ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Katakan kiri kananmu, Tuhan mengasihi. Terima kasih untuk Bu Gembala yang beri saya kesempatan untuk berkhotbah hari ini, di pagi hari ini. Sedang kasih oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal ke-8, kita akan melihat ada beberapa poin di situ saudara. Mulai ayat 1, saudara akan lihat di situ ada tentang orang kusta, kemudian di situ ada seorang perwira saudara dari ayat 1 sampai ayat ke-13 ya. Kita mau belajar bagaimana saudara rahasia kita mengalami lawatan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu mau dilawat Tuhan enggak? Karena banyak orang Kristen saudara bukan dilawat tetapi hanya dilewat. Sedang kasih lihat Tuhan, kalau kita memperhatikan pasal 8, saya ngomong dulu sebentar saudara untuk pasal 8. Dimulai dengan pasal yang ketiga, Tuhan Yesus dibaptis, kemudian pasal 4, ya saudara, Tuhan dibawa ke padang gurun untuk melakukan bagiannya sudah mengenapi rencana Tuhan, mengenapi nubuatan. Kemudian Tuhan tampil di Galilea, kemudian dia memilih beberapa murid. Setelah dia pilih beberapa murid saudara, maka dia menyatakan kerajaan Allah. Lewat apa? Mujizat Tuhan. Ada kesembuhan ilahi. Orang sakit disembuhkan, orang yang dirasuk setan dibebaskan, ya. Orang mengalami pemulihan saudara. Kemudian saudara di pasal 5 sampai pasal 7 baru kita belajar di situ ada namanya khotbah di bukit. Tuhan memperlengkapi orang-orang termasuk muridnya tentang pengajaran. Nah ingat saudara, gereja perlu juga ada pengajaran supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin saudara. Kemudian pasal 8 saudara, ayat yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit saudara, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Banyak orang, kalau kita bandingkan saudara, Yesus mengatakan dalam penulis Injil ada 4.000 yang mengikuti Yesus. Ada 5.000 yang Yesus memberi makan. Mereka adalah orang-orang yang berbondong-bondong, kumpulan orang yang mengikuti Yesus setiap hari. Dimanapun Yesus berada, mereka kepingin ketemu dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus ada di tempat yang sulit sekalipun, mereka tetap datang. Mereka mencari Yesus sambil membawa orang sakit, ya, agar supaya mereka disembuhkan. Dan saudara kasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, ketika orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tidak semua dilawat Tuhan. Tidak semua mengalami mujizat Tuhan. Tidak semua mengalami apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Memang kadang-kala ada orang yang cuma sekedar ikut-ikut saja. Ya. Namanya jemaat, namanya rutinitas, bangun pagi, di hari Minggu pagi kita teringat, saya harus ke gereja. Bangun pagi, ayo ke gereja. Itu kebiasaan. Tetapi kadang-kala sudah dalam kasih Tuhan, ketika kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen saudara, ini menjadi satu kebiasaan. Dan akhirnya kita nggak merasakan lagi siapa Tuhan. Kita tidak lagi merasakan jamahan Tuhan. Kalau saya bertanya mungkin ya saudara tidak usah jawab, jawab dalam hati saja. Kapan terakhir saudara menangis di jamaah Tuhan? Waduh Pak, mungkin 20 tahun yang lalu. Ketika saya bertobat, saya di jamaah Tuhan, saya menangis, tersentuh. Tapi hari-hari ini mungkin sudah tidak lagi. Apalagi dengan lewat zaman COVID, ibadah di rumah, kayaknya biasa-biasa saja. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan, itu sebabnya hari ini saudara saya mau memotivasi kita kembali. Kita mengkritisi hidup kita lagi sebagai orang Kristen. Agar supaya kita semakin lagi sudah mencari Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, agar supaya kekristenan kita tidak biasa-biasa. Sehingga kekristenan kita mengalami terobosan demi terobosan. Karena kalau cuma biasa-biasa saudara cuma panas-panas kursi gereja saudara akhirnya nggak mengkritik gereja.
Ketika saudara tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan, akhirnya saudara pakai logika saudara untuk melihat Tuhan. Dan tidak terjadi apa-apa. Nah, kita akan melihat di sini saudara, bagaimana atau ada rahasia apa ya orang-orang yang mengikuti Yesus itu dilawat Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita lihat saudara di dalam pasal 8 ayat 1 saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta berkata kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengelurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudara kasih lihat Tuhan, kalau kita ingin dilawat Tuhan, ada rahasia-rahasia yang harus kita lewati. Ada langkah-langkah yang harus kita lewati. Nah, saya akan sampaikan ada 3 rahasia, 3 langkah yang harus dipegang oleh orang Kristen kalau mau dilawat Tuhan. Kalau mau kekristenannya menjadi Kristen yang berbeda. Ada terobosan dalam kehidupannya. Ya, sehingga saudara pulang dari tempat ini, so tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa lagi. Hal yang pertama saudara, rahasia yang pertama, kalau jadi orang Kristen, harus jadi orang Kristen yang nekat. Bilang kiri kananmu, sudah nekat belum? Kalau mau menjadi orang Kristen yang mengalami terobosan, maka rahasia yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa setiap kita harus menjadi orang yang nekat. Karena kalau kita tidak nekat saudara, hidup kita itu biasa-biasa. Kita lihat saudara, saya bukan promosi Jokowi ya, hanya ini ilustrasi saja. Ketika beliau jadi presiden, wah berapa banyak orang, wah ikuti dia, berbondong-bondong kepingin selfie. Tetapi hanya orang yang nekat menerobos pasukan pengawal presiden yang bisa menerima fotonya. Foto berdiri presiden. Amin. Ada orang yang tiba-tiba menerobos. Ada orang yang tiba-tiba datang nekat, saudara. Nah, kekristenan kita, saudara, ini harus nekat. Kita belajar dari 2 tokoh di sini, saudara. Yang pertama ada tokoh orang kusta ini. Yang kedua ada yang namanya perwira. Kalau sudah baca ayat selanjutnya. Saudara, ketika ada dalam rombongan berbondong-bondong, tiba-tiba ada orang kusta. Nah, kita tahu sudah dalam pelajaran Alkitab, orang kusta itu adalah orang yang terbuang. Orang kusta itu tidak boleh ada di sekitaran masyarakat. Dibuang dari desa. Kalau di suatu desa ada orang kusta dibuang. Tinggal di luar dari kampungnya. Itu orang kusta. Ya. Dikatakan najis. Bahkan orang bisa melempar dia sampai mati kalau dia datang di satu kampung atau satu kumpulan. Itu orang kusta. Itu sebabnya saudara, ketika orang kusta dengar, oh ada Yesus yang datang, dia nekat, dia menerobos ya, dari kumpulan orang banyak, dia datang kepada Yesus dan tersungkur, Tuhan kalau mau tahirkan aku. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang ada di mungkin tutup hidung, jijik, ini orang ini ya, najis, mungkin ada yang teriak, najis, najis. Usir dia, usir dia. Tapi Yesus katakan, aku mau. Saudara, kalau kita nggak punya nekat, tidak terjadi apa-apa. Tokoh yang kedua ini saudara perwira. Perwira punya hamba yang sakit. Dia seorang perwira, saudara. Orang yang terhormat pada zaman itu. Tetapi kalau dia tidak merendahkan hatinya, dia tidak nekat datang kepada Tuhan. Bahkan Alkitab katakan dia sujud menyembah Tuhan. Ini perwira, saudara. Zaman itu perwira itu, saudara, punya status sosial yang tinggi. Tetapi dia nekat. Dan ingat, perwira ini bukan orang Yahudi. Orang non-Yahudi. Tetapi karena dia punya kerinduan, hambanya yang dia kasih sakit, maka dia nekat datang kepada Tuhan. Sampai dia bersujud, dia melepaskan, dia menanggalkan kehormatannya. Dia menanggalkan statusnya. Dia datang kepada Tuhan. Itu orang-orang yang nekat, saudara. Kalau kita nggak seperti itu, saudara,
Kadang-kala tidak terjadi apa-apa. Kenapa tidak ke gereja? Oh, wah saya lagi sepedaan. Lagi hobi. Kenapa tidak ke gereja? Wah ada ini klub Pajero, klub Fortuner, klub apa lagi saudara. Kita lagi touring jalan-jalan saudara. Kadang-kala ketekatan kita saudara, kita harus bilang ke teman sahabat kita, mohon maaf saya mau ke ibadah dulu. Maaf, saya nggak mau ikut. Itu nekat saudara. Mungkin orang siapa lalu, ya kamu begini-begini, mungkin diomongin orang, terserah saudara. Itu orangnya nekat. Kadang-kala kita harus tutup toko. Orang bilang hari Minggu itu rame oh. Tapi dia nekat tutup toko karena ingin berjumpa Tuhan. Saudara, kalau kita terbiasa lakukan ini, saudara, jadi orang yang nekat, kekristenan kita penuh tantangan. Dan kalau kita punya kekristenan punya tantangan, tentu akan semakin bertumbuh. Ada gairah-gairah, wah ini luar biasa. Tapi kalau kita ikut arus, saudara, akhirnya kita menjadi rutinitas. Makanya saudara kasih lihat Tuhan, kekristenan yang sejati ini saudara, adalah kita bertumbuh dari satu titik, bertumbuh ke titik yang lain, bertumbuh semakin naik dari satu level, kita naik ke level yang lain. Bertumbuh terus, jangan stagnan, jangan monoton hidup saudara. Itulah kekristenan. Dan hal ini terjadi kalau saudara punya hati yang nekat. Kalau saudara nggak nekat-nekat dengan Tuhan, saudara, orang bilang biasa-biasa saja. Amin. Ya. Belajar dari wanita ini, saudara, orang kusta ini, belajar dari perwira ini. Mereka nekat untuk menerobos mencari Tuhan, menerobos untuk bertemu Tuhan, walaupun dalam pandangan orang mereka tidak masuk itu. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mengalami lawatan Tuhan? Rahasia yang kedua, saudara, kalau saudara lihat dari sini, saudara, bahwa kedua orang ini, saudara, punya sikap hati yang rendah hati. Digambarkan dengan bahwa mereka ketika bertemu dengan Tuhan, mereka sujud menyembah. Mereka sujud di hadapan Tuhan. Kadang-kala kita ini saudara, ya, saya ingat zaman dulu saudara, karena kami lahir dari Protestan, tetapi kami bertumbuh saudara dari aliran Pentakosta yang lama. Biasanya dalam gereja-gereja Pentakosta yang lama, masih ada lagu-lagu kuno, ya. Lalu disuruh orang untuk berlutut. Ya saya tidak tahu ya, kalau gereja Betani masih ada yang suka berlutut. Ya. Berlutut, ya, sambil berdoa, ya, berlutut. Ya. Saya kenal hamba Tuhan yang senior, saudara, ya, mengajarkan sebelum ibadah mulai, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baik pemain musik dan sebagainya, berlutut di kursi untuk berdoa bersama. Ya bisa diikuti, bisa tidak. Ya ini cerita zaman dulu. Mereka berlutut, mereka merendahkan hati. Dan inilah saudara yang terlihat ketika orang ini, orang kusta dan perwira ini datang sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka datang, ya kaki mereka ya tidak kuat di hadapan Tuhan. Dia berlutut, ada mujizat terjadi. Kadang kalangan kita ini saudara, orang bilang antara sombong dengan rendah hati itu beda-beda tipis. Amin. Wah, dia bilang, oh, itu orang rendah hati, padahal biasanya sombong. Mungkin dia menyombongkan dirinya, menyombongkan statusnya, menyombongkan tentang siapa diri dia. Kadang-kala kita memang harus turun ke bawah. Lagu tadi bilang saudara, yang lagu awal saudara, memang kadang-kala kita tidak menemukan apa yang kita harapkan. Kadang-kala tubuh kita diremukkan. Kadang-kala kita harus memikul salib kita. Itu kekristenan. Kalau ditanya dalam hidup kita jadi orang Kristen kepinginnya yang baik atau yang jelek? Semuanya maunya yang baik. Maunya diberkati Tuhan atau yang biasa-biasa. Kalau dipilih semuanya kepingin diberkati Tuhan. Tetapi kadang-kala Tuhan harus membawa kita dalam situasi-situasi tertentu untuk meremukkan kita agar supaya kita bisa rendah hati kepada Tuhan. Orang Israel, orang pilihan Tuhan. Siapa yang tidak tahu Israel? Mengalami mujizat selama dalam perjalanan di padang gurun. 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun.
dengan satu tujuan, kata Tuhan dalam Ulangan pasal 6. Ya, bahwa hanya untuk merendahkan hati mereka. Karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Kadang-kala Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita agar supaya lutut kita bisa di tanah dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Kita belajar, saudara, untuk rendah hati. Kita belajar untuk menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Tuhan, siapalah saya? Kita ini kan cuma titipan. Kekayaan saudara itu titipan. Kepintaran, kepandaian, bisnis, semua itu titipan. Kalau Tuhan ambil, sudah kita ini nggak ada apa-apanya. Pemazmur katakan kita ini hanya debu tanah. Waktu kita singkat, tidak ada apa-apanya. Apa sih yang kita bisa sombongkan, saudara? Tetapi Tuhan mau dalam hidup kita mau tersungkur di hadapan Tuhan, kita mau rendah hati, maka ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Kalau sudah nggak rendah hati, sedang mengandalkan pikiran saudara, mengandalkan logika saudara, Tuhan itu kadang-kala melampaui logika kita. Pekerjaan Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan. Itu Tuhan kita. Amin. Orang kusta ini, saudara, perwira ini tahu bahwa kalau dia ingin mendapatkan sesuatu seperti bapa dan anak, anak itu akan tersungkur di hadapan bapaknya, minta. Mereka datang, Tuhan, Yesus, kalau engkau mau. Saudara, kalau hidup kita rendah hati, maka Tuhan akan membawa kita naik. Amin. Karena Tuhan membenci kesombongan. Tuhan membenci kecongkakan. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati pasti diangkat Tuhan. Orang yang rendah hati pasti dibela Tuhan. Itu sudah firman Tuhan. Itu sudah ketetapan Tuhan. Maka belajar kita dalam hidup kita untuk selalu rendah hati. Saudara kasih Tuhan, rahasia yang ketiga. Bagaimana kita bisa mengalami lawatan Tuhan, saudara? Rahasia yang ketiga, kita harus punya iman. Bilang kiri kananmu, punya iman. Ini bukan sekedar iman percaya Yesus. Tetapi ini adalah iman yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Iman yang mempercayai Tuhan kita seutuhnya. Kalau saudara tidak punya iman yang mempercayai Tuhan, saudara hanya sekedar iman yang biasa-biasa. Apa iman yang biasa? Iman yang percaya Yesus. Kita menjadi Kristen, kita punya iman, namanya iman percaya Yesus. Tetapi saudara, iman juga ini berbicara, percaya kita adalah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara, orang kusta dan perwira ini yakin bahwa yang bisa menyembuhkan mereka, yang bisa menyembuhkan atau melakukan mujizat itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dia sudah mendengar, mereka sudah mendengar cerita. Karena di pasal 4 saudara dikatakan maka tersiarlah kabar tentang Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang banyak, ketika Yesus mengusir setan, ketika Yesus mengajar, tersiarlah kabar. Orang ini orang yang luar biasa, orang ini bisa menyembuhkan. Makanya ketika dia tahu, ketika mereka mengerti bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, mereka datang kepada Yesus. Keyakinan percaya bahwa orang ini bisa menyembuhkan, itulah yang akan menentukan hidup saudara. Itu sebabnya saudara, seberapa sudah mengenal siapa Yesus, seberapa kita mengenal Bapa kita, Tuhan kita, sejauh itulah Tuhan akan bekerja berkarya dalam hidup saudara. Makanya saudara, kita harus belajar dan belajar. Kita harus menggali dan menggali untuk mengenal Tuhan kita, untuk mengenal Yesus kita, untuk mengenal Allah Roh Kudus kita yang Tritunggal terjadi dalam hidup saudara. Tidak sekedar saudara dengar, Yesus itu bisa menyembuhkan. Saudara dengar, Bapa itu pencipta langit dan bumi.
Oh, tidak sekedar sama mendengar bahwa Roh Kudus yang menuntun menyertai. Tetapi kita harus belajar dan kita alami itu dalam hidup saudara. Itulah iman. Saudara percaya. Siapa yang sudah percaya? Pemahaman saudara terhadap itu akan menentukan iman saudara. Karena banyak orang itu hanya sekedar di tataran nalar. Sebuah penelitian saudara yang dilakukan di Amerika, karena memang Amerika negara yang sekuler. Dari Barna Institute membuat sebuah penelitian, ya, mulai dari anak muda, kemudian kepada orang dewasa, bapak-bapak, kemudian diteliti tentang iman mereka kepada Yesus. Yang pertama ditanya soal apakah engkau mengenal Yesus? Tahukah saudara bahwa 60% orang itu nggak kenal siapa Yesus. Kalau ditanya mereka apakah itu tokoh, apakah itu hanya sekedar orang yang terkenal? Itu 60%. 40% kenal siapa Yesus, tapi mereka hanya tahu. Kalau ditelusuri 40% itu. Dari 40% itu juga saudara ditelusuri saudara. Dari 40% kalau dibagi tetap dalam 100% dari 40 ini saudara. 60% sampai 70% saudara. Mereka hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Hanya tahu. 40% sampai 30% mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat. Artinya mereka mengalami Yesus sebagai juru selamat. Tetapi secara keseluruhan saudara mengatakan bahwa mereka itu tidak kenal lagi siapa Yesus. Dan ini mengerikan saudara. Kalau kita jadi orang Kristen, kita tidak mengenal siapa Yesus. Kita jadi orang Kristen, ya pakai salib, pakai kalung salib di rumah nanti sebentar lagi Desember, pasang pohon terang, ya, dan sebagainya aksesoris Natal. Tapi kita tidak tahu siapa Yesus. Kita hanya sekedar merayakan. Rame-rame pasang pohon terang dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu kita sedang merayakan apa. Yang penting ada kegiatan. Itu tragis saudara. Makanya saudara kita harus bangkitkan iman kita. Kalau kita mengerti siapa Yesus. Karena dengan pengertian itu saudara. Maka ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Yesus itu juru selamat. Yesus itu penebus. Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Yesus sanggup untuk memulihkan hidup kita. Tidak ada satu perkara, tidak ada satu peristiwa apapun dalam hidup kita yang tidak sanggup diatasi oleh Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang mengatur segala sesuatu. Amin. Kalau kita mengerti ini saudara, maka kekristenan kita akan semakin kuat. Alkitab sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan ada begitu banyak pengajaran sesat. Akan banyak pengajaran-pengajaran yang membawa kita ujung-ujungnya mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan iman. Ujung-ujungnya tidak percaya Yesus lagi. Kami bergerak di dunia pendidikan. Kami sudah angkatan yang ke-8, kemudian ada 6 angkatan yang sudah praktek di sekolah-sekolah. Nah, kita bertanya sudah, karena mereka kita prodinya pendidikan agama Kristen, dan mereka mengajar mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi kalau total itu saudara mungkin ada sekitar yang sudah selesai sekitar 100 orang, ya plus yang 2 angkatan lagi praktek, artinya sekitar 100-an lah ya. Nah, saudara kita tanya kepada mereka, bagaimana aktivitas mereka ketika mengajar di SD, SMP, SMA? Karena mereka adalah guru agama Kristen saudara, sehingga mereka harus mengajar. Dan yang kita dapatkan saudara satu yang sangat memilukan kita. Karena banyak anak-anak itu nggak ngerti tentang Tuhan. Padahal mereka anak-anak Kristen. Banyak yang tidak rajin ke gereja. Ya kalau kita bikin survei, mengerikan saudara. Dan ini menjadi sesuatu tantangan dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa kenyamanan kita di gereja, kita lupa. Anak-anak kita, generasi muda kita, ini sudah mulai menyimpang jauh akan pengenalan mereka tentang Tuhan. Diganti dengan apa? Game.
Saya mendengar satu cerita saudara, ya, lagi mengajar agama anak-anak, pegang handphone main game. Ditegur, dia marah gurunya. Kan ngeri sudah. Bagaimana game itu telah memutarbalikkan pikiran mereka, mengikat mereka, sehingga mereka tidak lagi mau belajar tentang firman Tuhan. Dan yang repot kalau kita tanya orang tua, dia merasa itu hal yang wajar. Bilang kiri kanan, itu nggak wajar. Orang tua bilang, oh nggak apa-apa. Daripada dia bikin repot, dia bikin gaduh, udah kasih handphone, dia main game, dia tinggal di kamar, dia mungkin hanya di rumah. Tapi ingat saudara, ketika mereka terikat dengan game, mereka tidak lagi mendengar firman Tuhan, mereka tidak bertumbuh akan firman Tuhan. Tinggal tunggu waktu masa depan mereka hancur. Ini tantangan yang luar biasa. Makanya saudara, ketika kita ingin mengalami Tuhan, kita harus punya pemahaman, kita punya iman, mempercayai siapa yang kita percaya. Kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu kita harus belajar. Makanya kita harus nekat, saudara. Tinggalkan yang modern-modern ini untuk Tuhan. Kalau saudara tidak melihat ini satu hal yang penting dan bahaya. Ya, ini saya sampaikan ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, bahaya game. Bukan kita larang game, ya, tapi mungkin lebih baik larang game. Tapi ini satu awasan, karena kalau tidak saudara tinggal tunggu waktu. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan apakah gereja akan penuh lagi. Karena generasi muda 5 tahun ke depan, ya, bukan lagi generasi Z, bukan generasi Alpha, sudah nggak tahu lagi nama generasinya apa. Karena mereka lebih dipengaruhi dengan game daripada dipengaruhi oleh firman Tuhan. Pemberontakan mereka terjadi karena tidak ada firman. Alkitab katakan dalam Hosea pasal 6, umatku binasa karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Ketika mereka tidak mengenal siapa Yesus, ketika tidak mengenal tentang Tuhan, tidak mengenal tentang Bapa, tidak mengenal tentang gereja, komunitas, narkoba. Pemberontakan, berantem. Nah itu yang terjadi ketika orang tua bilang enggak apa-apa, wajar-wajar. Jadi sudah yang kasih rahasia yang ketiga, kalau kita ingin mengalami itu, kita harus punya iman. Orang kusta punya iman, perwira ini punya iman. Walaupun perwira ini saudara dia ingin menyembuhkan hambanya, bukan dirinya. Tetapi imannya diperhitungkan Tuhan. Karena dia bilang, Tuhan saya ini perwira. Tuhan sebutkan saja, ya, sampaikan saja seperti saya seorang perwira. Saya katakan kepada anak buah saya, mereka pasti lakukan. Amin saudara. Ini perwira. Jadi iman saudara kalau sudah kenal siapa Tuhan, maka iman itu akan mempengaruhi hidup saudara. Jadi saudara, 3 rahasia kalau kita ingin mengalami terobosan, mengalami lawatan Tuhan, bukan dilewat Tuhan. Yang pertama, kita harus jadi orang Kristen yang nekat. Nekat saudara, tinggalkan hal yang tidak berguna. Nekat untuk datang ibadah, nekat untuk bersekutu, nekat untuk meninggalkan bahkan pertemanan-pertemanan, komunitas-komunitas yang tidak membangun. Kita tinggalkan. Karena itu akan menjadi ragi dalam hidup saudara. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang rendah hati. Ketika Tuhan angkat saudara, sudah tidak sombong. Ketika Tuhan angkat saudara, sudah tetap menggunakan lutut saudara. Artinya mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga, kita harus punya iman, percaya siapa Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau berdoa. Kita angkat pujian lama saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk. Saya nanti porsi kita membantu saya. Bejana siap dibantu, berikan hidupmu di tangan
kita, bentuklah kami, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Kau seperti sempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. bagaikan berjalan. Biarlah hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan membentuk saudara. Siap dibaharui selalu. Dalam rumah-Mu kita bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, Allah Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Dia mengenapi segala nubuat-nubuat Tuhan untuk membebaskan setiap kita dari sakit penyakit, membebaskan kita dari setiap belenggu kuasa kegelapan. Dia ingin menyatakan kuasa kemuliaan dalam hidup kita. Itu sebabnya dia ada di dunia ini. Ketika dia naik ke surga, dia berjanji bahwa kita akan diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dalam Kisah pasal 2. Dan Roh Kudus yang menaungi setiap orang percaya sampai hari ini. Kita hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Allah punya rencana yang besar. Dia ingin menuntun setiap kehidupan kita, sehingga kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang mengalami terobosan demi terobosan. Tuhan mau melawat kita. Roh Kudus mau melawat hidup saudara. Makanya saudara, milikilah sikap hati yang nekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan nekat. Sudah meninggalkan apa di belakang saudara, sudah mengambil keputusan, Tuhan saya mau pikul salib, saya mau mencari Engkau, saya mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kadangkala kita harus berkorban, kadangkala kita harus meninggalkan hobi kita, meninggalkan komunitas pertemanan-pertemanan, kita harus meninggalkan hal-hal yang lain saudara, bahkan hal duniawi saudara. Karena Tuhan mau kita satu-satunya saja
Dia menjadi kekuatan kita. Tuhan mau kita pun satu-satunya orang yang merindukan Dia. Kita tetap cinta akan Dia, tetap setia akan Dia. Kembangkan kerendahan hati kita. Biarlah lutut kita tetap ada di bumi ini, saudara. Kita tetap bertekuk di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Rendahkan hati. Orang yang rendah hati pasti dibela Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang ditekan orang. Engkau sedang diproses. Seolah-olah sudah diremukkan. Tapi ingat saudara, ketika engkau rendah hati, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang rendah hati. Dan milikilah iman, mengenal Tuhan lebih dari segala-galanya. Belajar firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara mengerti akan firman, karena firman itulah makanan rohani kita. Alkitab katakan iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Jika engkau belajar firman, engkau mengenal siapa Tuhan kita. Jika engkau mengenal Tuhan kita, hidup saudara pasti berbeda. Dia akan menuntun, menopang. Bapa, lihatlah umat-Mu. Lihatlah jemaat-Mu di tempat ini. Urapi mereka, berkati mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Jemaat gereja Betani mengalami terobosan demi terobosan. Mereka menjadi Kristen yang berbeda. Kristen yang mengalami terobosan. Kristen yang mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Sehingga lewat terobosan pengalaman-pengalaman ini menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Urapi mereka. Pakai hamba-Mu gembala tempat ini kulinda Tuhan. Menjadi saluran berkat, membawa pemahaman. Bawakan pengenalan akan Tuhan. Karena iman mereka akan bertumbuh ketika hamba-Mu ini dipakai Tuhan untuk mengimpartasikan akan firman Tuhan, mengimpartasikan akan visi misi kehendak dan kerinduan Tuhan dalam kehidupan jemaat. Urapi hamba-Mu, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami akan mengerti dan kami semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk gereja Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan bagi setiap kami. Biar hidup kami boleh senantiasa mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Allah memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan pada 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Himbauan bagi para pekerja diwajibkan datang. Song Class Salvation diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua, dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikianlah pengumuman minggu ini.
Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday and God bless you. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum pulang, lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Yang siap terima berkat Tuhan lebih dahsyat, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, tidak menimpa aku. Sekali lagi nyanyi sama-sama, katakan kiranya, amin, kiranya berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pesan firman disampaikan pada pagi hari ini. Tangkap apa yang saudara mengerti. Lakukan apa yang saudara dengar. Bawa ke dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka hidup rumah tanggamu akan diberkati. Anakmu akan diberkati, menantu cucumu akan diberkati. Ini adalah janji firman Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai pagi ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin.